Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mengikuti dan menjalankan program magang MSIB. Terima kasih banyak kepada mitra yaitu PT Di Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat merasakan bagaimana dunia kerja. Terima kasih banyak kepada kampus Merdeka yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mengikuti program magang MSIB. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Tufaila dengan NIM 20355 akan menjelaskan terkait proyek yang saya emban selama 4-5 bulan ini. Dan saya berperan sebagai Associate Project Manager. Saya memegang beberapa proyek, namun proyek yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini berjudul Implementasi System Development Lifecycle (SDLC) model waterfall dalam pembuatan aplikasi filing system pada PT Pama Persada Nusantara. SDLC, dan saya di sini akan menjelaskan terkait SDLC. SDLC merupakan System Development Lifecycle ataupun Software Development Lifecycle, merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari menganalisis hingga pemeliharaan sebuah sistem. Macam-macam model SDLC ini sangat banyak dan beragam, seperti waterfall yang diibaratkan sebagai air terjun, karena sangat sistematis, kemudian model prototype, yang sangat cocok untuk aplikasi yang mudah dikostumisasi, dan kemudian ada model agile yang sangat cocok bagi aplikasi kompleks. Tentu saja dalam pembuatan aplikasi dan penerapan SDLC memerlukan peran penting dari project manager. Nah, project manager inilah yang akan memimpin project mulai dari awal hingga akhir. Kemudian project manager ini akan mengarahkan, memandu apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan cakupan, budget, dan waktu, kemudian manajemen risiko, menjadi penghubung antara tim developer dan klien, dan menjadi support system bagi tim developer, dan juga menjadi teman diskusi bagi klien, serta tugas project manager lain yang sangat-sangat penting bagi keberhasilan project ini. Oke, sekilas tentang project yang saya jalankan, yaitu filing system. Filing system adalah sebuah sistem dalam aplikasi Pamafix yang berfungsi untuk manajemen dan dokumentasi proses pengarsipan invoice mulai dari penerimaan hingga penyimpanan di gudang. Selain itu, filing system juga memfasilitasi proses peminjaman invoice yang dilakukan karyawan PAMA beserta monitoring peminjaman secara digital. Aktor-aktor yang menggunakan aplikasi filing system yaitu warehouse admin, filing admin, counter, human capital, dan employee. Masing-masing aktor memiliki peran dan kebutuhannya masing-masing, maka dari itu fitur-fitur yang disediakan pun menyesuaikan dengan kebutuhannya. Dalam pembuatan aplikasi waterfall, kami menggunakan SDLC model waterfall. Nah, pada penggunaan aplikasi filing system ini menggunakan waterfall didasari karena aplikasi filing system ini sangat sederhana, yaitu kami sudah mengetahui masalah dari filing system tersebut dan sudah juga mengetahui dan memetakan proses penguraian hambatan dan juga proses goals itu seperti apa. Nah, goals sudah ditetapkan dan penyelesaian masalah tersebut sudah pasti, maka dari itu kami memutuskan untuk menggunakan model waterfall. Penentuan model dalam pembuatan aplikasi tersebut pun sebenarnya banyak indikator dan faktornya. Salah satunya bisa menggunakan framework, yaitu Sinevent Framework, atau juga bahkan dari budaya perusahaannya tersebut ingin menggunakan model apa dalam pembuatan aplikasinya. Oke, karena saya menggunakan model waterfall, saya memulai dari tahap requirement analysis, design, development, testing, hingga maintenance. Tahapan pertama yaitu requirement analysis. Pada tahapan requirement analysis tersebut dilakukan analisa kebutuhan dan pendefinisian masalah. Proses requirement analysis diawali dari kegiatan requirement gathering yang dihadiri oleh key user, PIC client, System Analyst, dan Project Manager. Tentu saja pada tahapan ini dilakukan secara langsung, bertemu melalui Google Meet, dan dari klien tersebut menjelaskan alur, kendala, kesulitan, masalah, hingga ekspektasi terhadap sistem yang akan dibuat. Requirement gathering ini berlangsung selama 2 hari dengan waktu 2 jam per harinya.
Hasil dari document gathering akan diolah oleh sistem analis untuk dianalisa kebutuhannya, mulai dari kebutuhan sistem, alur aplikasi dan pengguna, arsitektur perangkat lunak, use case, struktur database, UI UX, dan waktu pengerjaan. Jika sudah sesuai, maka klien akan menyepakati dan tanda tangan pada hasil output analisis yang telah dibuat oleh sistem analis. Namun, jika output analisisnya tersebut masih perlu diperbaiki, maka sistem analis akan memperbaikinya, kemudian akan diberikan kembali kepada klien. Jika sudah ditandatangan, maka baru bisa lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan desain. Nah, tahapan desain merupakan tahapan yang sangat penting bagi pembuatan aplikasinya. Karena pada tahap desain di sini, project manager akan membuat buku, membuat dokumen yang berjudul functional specification document. Nah, si functional specification document ataupun FSD tersebut akan didesain mulai dari output analisisnya itu sendiri, desainnya, fitur dan fungsi, aktor, cakupan, serta alur aplikasinya. Nah, tak lupa juga project manager akan membuat timeline, yaitu seperti bentuk gancar timeline, bisa dilihat pada presentasi kali ini. Nah, gancar timeline ini kami buat beberapa versi, yaitu ada versi planning development dan actual, di mana planning development merupakan timeline yang berisikan waktu perkiraan untuk menyelesaikan sebuah proyek tersebut. Nah, kalau untuk planning actual adalah waktu yang sesungguhnya terjadi ketika pembuatan aplikasi tersebut. Tentu saja dalam pembuatan timeline, berkoordinasi pun dengan tim developer. Contohnya untuk tahapan development analisis, kira-kira membutuhkan waktu berapa ya? Dan pada tahapan development ini penting banget untuk ditanyakan langsung kepada tim developer, kira-kira mereka membutuhkan berapa hari dalam menyelesaikan fitur tersebut. Oke, selain timeline juga di sini ada contoh UI UX dari mockup-nya. Di sini contoh halaman desain halaman login aplikasi filing system. Pada tahap desain ini memakan waktu selama 20 hari kerja. Oke, lanjut ke tahap development. Nah, tahapan development bisa dimulai apabila FSD yang telah dikerjakan pada tahapan desain tadi sudah disepakati oleh klien. Nah, jika masih belum disepakati, maka diperlukan analisis lebih lanjut, dibutuhkan pengertian lebih lanjut, dan proses development tersebut akan ditunda hingga proses desain tersebut sudah fix dan pasti. Nah, saat ini sudah sampai proses development. Proses development ini bergantung pada isi dari FSD-nya. Proses development ini juga menggunakan suatu fitur yang bernama GitLab, suatu aplikasi yang bernama GitLab, Aplikasi GitLab ini merupakan aplikasi bagi project manager sekaligus tim developer dalam pembuatannya. Nah, di mana kalau untuk project manager sendiri digunakan untuk melakukan monitoring task. Namun sebelum monitoring task, project manager akan mengawali tahap development dengan melakukan workshop. Nah, workshop yang diadakan oleh project manager terkait dengan gambaran umum aplikasi filing system mau dibuat seperti apa, terus ada fitur apa-apa saja yang di-request oleh klien, terus juga gambaran lainnya yang berhubungan tentang filing system. Kemudian workshop selanjutnya juga akan diadakan oleh tech lead ataupun leader dari teknik tersebut yang akan membahas secara teknis terkait pembuatan aplikasinya, seperti bahasa apa sih yang digunakan atau framework apa sih yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi filing system. Oke, nah pada tahap development tersebut juga memungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan unik dari developer. Jika ada pertanyaan ataupun jawaban yang masih perlu
konfirmasikan kembali kepada klien, maka PM akan bertanya kepada klien, baik secara bertemu langsung via online meeting maupun dalam pesan elektronik, yaitu by WA. Nah, tentu saja dalam proses development tersebut, project manager ini akan mengumpulkan tim developer dan juga user ke dalam satu wadah, yaitu menggunakan WhatsApp sebagai wadah komunikasinya. Dilanjutkan dengan pembuatan product backlog dari project manager dan juga dibantu oleh quality assurance. Kenapa dibantu oleh quality assurance? Karena yang bertugas untuk memantau dan memastikan aplikasi tersebut apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau belum adalah quality assurance. Jadi kurang lebihnya seperti ini untuk monitoring task-nya. Nah, kategori tersebut berdasarkan progres-progres yang telah dilakukan, mulai dari open, to do, in progress, merge request, ready to test, in testing, dan close. Untuk tahapan open sendiri merupakan tahapan awal di mana backlog tersebut akan dibuat. Nah, masing-masing backlog itu berisi fitur ataupun task yang akan dikerjakan oleh tim developer. Kemudian ada progress to do, yaitu list task yang akan dikerjakan kemudian. Lanjut ada progress in progress, yaitu ada list task yang sedang dikerjakan pada saat ini. Kemudian ada merge request, merupakan list task yang perlu direview oleh reviewer sebelum digabungkan ke dalam repository. Kemudian ada list ready to test yang merupakan list task yang siap di testing. Kemudian ada in testing, merupakan list task yang sedang di testing, dan close merupakan list task yang sudah lolos pada tahap testing. Dalam manajemen list task tersebut akan dilakukan oleh project manager dan juga tim developer. Jadi masing-masing developer akan menggeser aplikasi ataupun backlog yang ada di papan monitoring tersebut berdasarkan progresnya. Namun jika ada card ataupun progres yang terdapat pada monitoring task namun tidak bergerak, akan didiskusikan oleh PM dan PM akan bertanya langsung kepada PIC dari setiap task yang tidak ada progresnya nih atau tidak bergerak. Apakah task tersebut mengalami kesulitan ataupun kendala lainnya. Oke, selanjut pada tahap testing. Nah, tahapan testing adalah proses pengujian kode yang telah dibangun oleh developer. Tahapan ini dilakukan setelah task yang dikerjakan developer telah di-approve, biasanya oleh approver melalui tahap merge request. Nah, merge request yang tadi adalah proses pengajuan untuk menggabungkan kode yang ditulis oleh developer ke dalam repository. Oke, quality assurance di sini akan melakukan testing berdasarkan skenario yang telah dibuat. Kelompok dari testing tersebut terdapat seperti di layar, yaitu ada testing per task yang dilakukan ketika task telah selesai dikerjakan, dilakukan oleh QA, kemudian ada testing SIT atau System Integration Testing yang dijalankan ketika sistem sudah selesai dibangun dan sudah saling terhubung. Nah, SIT ini memastikan sistem sudah berjalan dengan lancar secara keseluruhan. Yang menjalankan SIT adalah PM dan QA. Kemudian ada UAT atau User Acceptance Testing yang memastikan sistem sudah sesuai ekspektasi berdasarkan FSD yang dibuat sebelumnya. UAT ini akan dilakukan oleh PM, QA, User, dan PIC, Client. Kemudian ada tahapan Go Live. Nah, Go Live ini adalah aplikasi yang telah lolos dari uji testing, baik dari tim internal developer dan juga tim klien. Dan Go Live ini adalah tahapan di mana aplikasi tersebut setelah rilis dan siap untuk digunakan. Nah, kemudian tahap Go Live ini adalah tahap yang sangat ditunggu-tunggu dari tim developer maupun klien, karena tahapan ini merupakan launching-nya aplikasi tersebut, dan aplikasi tersebut sudah dipastikan
berhasil dan dapat digunakan seutuhnya oleh klien. Kemudian dilanjutkan dengan tahap maintenance. Tahapan maintenance merupakan tahapan di mana kami dari tim developer akan menjaga aplikasi tersebut apakah sudah sesuai dengan semestinya. Tahapan ini juga merupakan tahapan garansi dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati, biasanya sebanyak 120 hari kalender sejak tanda tangan BAST. Nah, BAST ini merupakan berita acara serah terima. Nah, BAST ini tadi diserahkan ketika aplikasi tersebut telah go live. Nah, PM atau project manager akan tetap memegang tanggung jawab dalam project ini, ya meskipun project tersebut sudah rilis, sudah launching, dan sudah digunakan oleh user. Nah, PM ini harus tetap berkoordinasi dengan klien, berkoordinasi dengan tim, dalam rangka menjaga-jaga apabila ada kendala ataupun ada sesuatu yang kemungkinan harus diselesaikan bagi tim developer kembali. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, 120 hari kerja, apabila ada kerusakan ataupun apabila ada bug-bug yang masih terdapat pada aplikasi, maka dari PT DOT sendiri, dari tim kami, tim filing system, siap untuk memperbaiki aplikasinya. Nah, jika aplikasi tersebut mengalami kendala dalam waktu 120 hari kerja, 120 hari kalender, mohon maaf, maka proses maintenance tersebut masih terhitung gratis. Namun, jika sudah melebihi dari 120 hari kalender tersebut, maka proses maintenance akan dikenakan biaya administrasi dan biaya lainnya. Oke, maintenance juga merupakan tahapan terakhir dalam pembuatan aplikasi. Kemudian ada retrospektif. Nah, untuk retrospektif tersebut dilakukan bukan hanya di akhir, tapi juga selama proses pembuatan aplikasi. Retrospektif ini berisi dari evaluasi kinerja tim, bonding, dan juga apresiasi. Retrospektif ini sangat penting bagi penguatan tim dan juga penguatan kinerja dari pembuatan aplikasi tersebut. Dalam pembuatan aplikasi filing system memakan waktu sekitar 3-4 bulan. Maka dari itu, project filing system ini sampai saat ini masih berjalan. Tentu saja menggunakan model waterfall yang diawali dari requirement analysis, design, development, testing, dan maintenance. Pada pembuatan aplikasi filing system juga terdapat beberapa kendala seperti jumlah timnya, kemudian fitur-fiturnya, dan lainnya. Namun, dari project manager sendiri telah menemukan solusi dan akhirnya proyek pembuatan aplikasi filing system dapat berjalan sesuai dengan timeline. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian kerja saya selama 4-5 bulan periode magang ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan penyampaian yang masih kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.